Baik, di sini kita masuk ke contoh soal program linier, dan di sini yang diminta adalah keuntungan maksimum ya. Dengan modal Rp450.000, Pak Halim membeli pepaya seharga 1.000 dan jeruk seharga 3.000 per kilogram. Buah-buahan tersebut dijual kembali ya. Dijual kembali dengan menggunakan gerobak yang dapat memuat maksimum 300 kg. Jika keuntungan dari penjualan pepaya Rp500 per kilogram dan jeruk Rp1.000 per kilogram, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Halim. Maka langkah pertama, saya sudah langsung buat kolomnya di sini ya, biar lebih mudah. Langkah pertama kita buat dulu model matematikanya. Jadi kita misalkan dulu X sama dengan pepaya, kemudian dan Y itu kita misalkan sebagai jeruk. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa kita misalkanlah X sebagai pepaya dan Y sebagai jeruk, maka kita boleh tulis di sini. Kalau tadi jenis buahnya, misalkan ini tadi jenis buahnya ada 2 ya, kita tulis saja langsung pepaya. Kemudian ini tadi jenis apanya, jeruk. Oke. Banyaknya kita tidak tahu berapa, kita bisa langsung kita buat X, ini Y. Kemudian dengan modal Rp450.000, gitu kira-kira ya. Jadi kita boleh tuliskan ini di sini persediaan. Oke, tadi harga buah untuk pepaya itu 1.000 ya, 1.000. Kemudian untuk jeruk 3.000. Tadi katanya modalnya 400 atau persediaan modalnya 450.000. Kita ke sini 450.000 ya, 450.000. Buah-buahan tersebut dijual kembali dengan menggunakan gerobak maksimum 300 kg. Jadi karena kita tidak tahu berapa banyaknya, tadi kita misalkan pepaya sebanyak X, jeruk sebanyak Y, tapi katanya memuat 300 kg, berarti kita tulis di sini 300. Ini satuannya kilogram, berarti bisa jadi juga ini satuannya kilogram. Kita nggak tahu ya, ini dalam kilogram. Itu juga dengan ini ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita lanjutkan. Masih ada lagi yang harus kita isi ke kolom ini. Jika keuntungan dari penjualan 500, keuntungannya itu untuk pepaya. Kemudian untuk jeruk 1.000. Maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Halim. Oke, kalau udah seperti ini, maka kita bisa tentukan di sini model matematikanya. Kita dapat X tambah Y ya, X tambah Y, karena persediaannya juga kurang lebih ya 300 kg. Kita boleh masukkan lebih kecil, kurang dari ya, atau sama dengan 300. Oke, anggaplah ini persamaan pertama. Kemudian harga buah ada di sini 1.000, berarti 1.000x. Kita lihat kolom ini ya, 1.000x bertambah 3.000y. Oke. Kemudian katanya tadi apa? Modelnya 450.000. Ya, kalau modelnya tidak lebih,
Kan katanya ada, berarti kurang lebih begitu ya. Oke, kurang lebih 450.000. Oke, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 1000, berarti ini X. Oke, tambah 3000 bagi 1000 tambah 3Y ya. Kemudian ini bagi 1000 juga. Bagi 1000 berarti tinggal 450. Ini menjadi persamaan kedua ya. Oke, ini X dan Y-nya sudah bisa kita tahu bahwa dia tidak mungkin bernilai negatif, nilainya positif, berarti ini lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, kalau udah dapat seperti ini, nggak boleh ini persamaan ketiga, kita bisa tentukan langkah berikutnya yang mau kita tentukan, yaitu fungsi objektifnya. Baik, kita sudah dapat model matematikanya. Sekarang kita tulis fungsi objektifnya itu melalui, kita ambil yang kolom keuntungan. Jadi biasanya kolom keuntungan itu menjadi fungsi objektif ya. Jadi kita tulis fungsi objektifnya. Objektif f x y-nya sama dengan 500, ini ya, kita lihat ya, 500x ditambah 1000y. Oke, kita sudah dapat fungsi objektifnya, maka langkah selanjutnya itu harus kita gambar ya. Ini harus kita gambar supaya bisa kita tentukan titik-titik potongnya, daerah himpunan penyelesaiannya, dan bisa kita tentukan berapa nilai maksimumnya. Baik, kita sekarang masuk ke grafik. Baik, kita coba dulu menggambar grafiknya. Kita gambar grafiknya, kita tentukan dulu titik-titik potongnya. Kita misalkan anggaplah X persamaan pertama tadi X tambah Y sama dengan 300. Kita ubah dulu ke dalam sama dengan supaya bisa kita dapat titik-titik potongnya. Ini misalkan 0, substitusi 0 ke sini berarti Y-nya 300 ya. 300, maka titik potongnya menjadi 0,300. Kemudian misalkan Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Jadi Y-nya 0 berarti X-nya juga 300. Oke, kalau begitu di sini dapat titik potongnya 300,0 ya. Kalau udah dapat seperti itu, kemudian untuk yang kedua, kita misalkan juga X-nya 0. Nih, masukkan X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 450. 450 bagi 3 dapat di sini 150. Berarti titik potongnya 0,150. Untuk yang kedua ini 0, berarti di sini Y-nya 0, berarti X-nya 450. Jadi kita bisa tulis 450,0. Oke ya. Sudah dapat titik-titik potongnya, sekarang boleh kita gambarkan grafiknya. Baik, kita boleh menentukan himpunan penyelesaiannya melalui grafik. Andaikan ini misalnya, ini tadi kita misalkan karena ini lebih kecil, maka arsirannya ke bawah ya. Ini kemungkinan ini arsirannya ke bawah, ini arsirannya ke bawah juga. Kalau kita mau arsir, ini arsirannya ke bawah semua, ini arsirannya ke bawah. Ya, ini arsirannya ke bawah. Kita perpanjang aja ya, karena dia lebih kecil tadi. Ini arsirannya ke bawah, juga yang ini arsirannya ke bawah.
ini ke bawah, ini ke bawah. Kalau kita arsir dia ya, karena ini tadi garisnya. Oke. Kalau kita lihat titik potongnya ini, di mana letak arsirannya berpotong kedua kalinya? Tadi ada X lebih besar sama dengan 0, berarti batasnya di sini. Ya, ini untuk Y lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Ini Y lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, coba saya ganti warnanya dulu. Saya mau pakai warna lain. Kemudian tadi X-nya sama lebih besar sama dengan 0, berarti ke sini juga ke atas. Ke atas ya. Ke atas. Ke atas. Itu untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita lihat ini, di mana semuanya keempat garis itu berpotongan, maka bisa kita gambarkan dia berpotongan di sini ya. Kalau kita gambarkan dia bisa seperti di sini. Bisa ya. Coba seperti di sini dia. Jadi kalau kita bisa gambarkan berarti di sini titik potongnya. Kesemuanya tadi ini sini titik potongnya. Cuman kalau ini udah dapat kita ya. Anggaplah ini misalnya titik A. Anggaplah ini misalnya titik A ya. Oke. Anggaplah ini misalnya titik A sama dengan 0,150. Oke. Ini boleh kita cari titik B-nya di mana. Kita belum tahu ini berapa. Jadi kita mau cari dulu. Ini titik potong B-nya itu yang berapa. Kita mau cari. Kita boleh cari manual saja biar agak mudah. Kemudian kalau titik C-nya kita sudah dapat. Ini udah dapat ya. Kita ganti ini jadi C. Ini menjadi 300,0. Oke. Sekarang kita mau cari titik B-nya itu yang bagaimana. Jadi kalau boleh kita cari titik B-nya. Baik, boleh kita mencari titik B-nya ini. Kita ambil persamaan X tambah 3Y tambah 3Y 450. Kemudian kita ambil persamaan X tambah Y sama dengan 300 ya. Ini. Oke. Kita lihat ini. Kita kurangi X-nya. Berarti tinggal 2Y sama dengan 150. Bisa kita dapat. Berarti Y-nya sama dengan berapa Y-nya? Sama dengan 75 ya. Kalau udah dapat Y-nya 75 berarti kita bisa ambil, kita bisa substitusikan untuk Y sama dengan 75. Misalkan untuk Y sama dengan 75, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kita mau masukkan ke sini, ya kan? Boleh kita ambil ini, kita masukkan, ya. Misalkan kita masukkan ke sini. Oke, kita gantikan Y-nya 75 ya. Y-nya di sini 75. Ya, tadi ini kan Y ya. Oke, kita turunkan aja ke bawah. Berarti X sama dengan, kita copy aja dulu ini.
Oke, kita gantikan Y-nya jadi 75. Oke, berarti dapatlah berapa nilai apanya X-nya. Kita bisa dapat X-nya berarti X-nya sama dengan 300 dikurang 75. Kita dapat 225 ya. Oke, berarti kita bisa dapat dong nilai B-nya berapa di sini. Berarti titik B-nya itu, titik B bisa kita dapat X-nya tadi 225, Y-nya 75. Sudah dapat kan? Kalau begitu berarti bisa kita isi ke sini. Berarti ini tadi 225, ini 75. Oke. Kalau begitu kita bisa cari keuntungan maksimumnya seperti tadi pada soal. Tadi soalnya dia minta, yang soalnya tadi minta, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Halim. Ya, ini yang mau kita tanya. Ini tadi pertanyaannya. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Halim? Jadi bisa kita teruskan. Itu tadi pertanyaannya. Kalau begitu, kita mau tentukan berapa. Kita masukkan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kita boleh masukkan dulu ke tabel untuk menentukan nilai maksimumnya. Baik, kita masukkan titik-titik A, B, dan C yang dari gambar tadi. Kita bisa, tadi kan di sini titik A-nya 150, B 0,150, B-nya 225,75, C-nya 300,0, maka kita tulis ke sini 300,0 ya ini ya. Kemudian tadi persamaan fungsi objektifnya itu kita lihat di sini persamaan fungsi objektifnya tadi 500x ditambah 1000y. Kalau begitu kita tinggal substitusi saja. Kita masukkan titik A dapat 150.000. Kita masuk titik B dapat 187.500. Dapat titik C dapat 150.000. Jadi kita ambil yang tertingginya sebagai keuntungan maksimum ya. Jadi kalau begitu tadi pertanyaannya kan berapa keuntungan maksimum Pak Halim? Jadi bisa kita tulis. Jadi keuntungan maksimum Pak Halim itu dapat 187.500. Bisa ya? Jadi itulah keuntungan maksimumnya. Ya, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Ya, terima kasih.